misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Jadi menurut Anda gimana? Apakah kesejahteraan dan kebebasan sudah sekarang ini diperoleh? Ya, dikatakan peroleh belum merata kan? Bagaimana hari ini tentang pertumbuhan ekonomi masih ada. Jadi yang Anda janji kampanye yang Anda itu adalah kesejahteraan dan kebebasan. Kebebasan. Bagaimana kita mahasiswa ketika melakukan demonstrasi saat ini yang lebih disorot adalah tentang kerusuhan, kericuhannya. Tadi saya sempat lihat videonya bagaimana kemerdekaan hari ini tidak didapatkan. Nah, kemerdekaan macam apa maksudnya? Oke. Kita bebas berstatement, kita bebas untuk menyampaikan pendapat, kita bebas untuk menyampaikan aspirasi, kita bebas dengan sebebas-bebasnya. Bahkan akses untuk informasi pun mudah hari ini. Apa yang sulit? Apa yang kemudian merasa dikerangkeng, merasa dipenjara? Enggak. Justru yang saya lihat hari ini demokrasi kita itu sedang mengidap demokrasi yang kebablasan, di mana kita dalam menyampaikan argumentasi, dalam menyampaikan pendapat itu menubruk nilai-nilai Pancasila. Orde Baru pun bahkan lebih parah. Lebih parah Orde Baru lebih parah gitu. Parahnya gimana? Contohnya? Ia melakukan pemberangusan beberapa orang-orang yang sempat mengkritik pemerintahan Orde Baru. Orangnya contoh siapa? Ada gak? Banyak sekali penyair-penyair. Ada AM Fatwa juga sempat. Bahkan AM Fatwa itu kesejahteraan yang sebenarnya dalam sebuah kerangkeng penjara. Misal harga semakin murah dan sebagainya. Tetapi dalam tekanan. Oposisi yang dikatakan oposisi, yang apa yang dikatakan oleh siapa tadi, Korpus BEMSI itu, saya kira kurang tepat kalimat oposisi untuk mahasiswa, karena ada yang harus dipahami oleh terutama untuk siapa tadi namanya, saya lupa lah, nggak tahu siapa namanya, Bung, nggak terkenal ya. Maksud lebih terkenal Deddy Corbuzier ya. Jauh atau Pak. Bahkan lebih terkenal manusia plural ya. Menolak 3 periode, ya saya memang menolak. Tetapi ketika kita berbicara soal hal tersebut, 3 periode itu hanya sebagai wacana, ya bebas-bebas saja silakan untuk berwacana. Tetapi kemudian bergerak menjadi sebuah bentuk pengorganisiran massa lalu melakukan aksi, offset. Karena mafia-mafia ini kan berbisnis. Rata-rata berbisnis mereka. Yang namanya bisnis itu menginginkan sebuah keuntungan. Nah, ketika pengusaha-pengusaha sawit ini melihat adanya keuntungan yang lebih di energi, ya mending menjual aja ke sana daripada untuk pangan. Kan gitu. Makanya harus ada regulasi yang memang tegas. Mana porsi untuk energi, mana porsi untuk pangan. Gitu. Jadi rasional, Bung. Gitu. Jadi nggak ada kelangkaan seperti ini. Nggak ada penyelewengan pemasaran ya. Iya betul. Ini pemerintah, tugas pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, sekarang itu lagi rame urusan bum bam bem bem. Kemarin yang aksi ke Jakarta ada beberapa tuntutan itu BEMSI ya, Bung ya. BEMSI. Nah, kemudian lucunya malam itu juga diwawancarai oleh Hotman Paris. Itu bagi saya ada kalimat yang keliru, itu si perwakilan koordinator itu ya. Koordinator BEMSI itu. Siapa namanya? Saya nggak tahu. Saya kurang paham, cuma wajahnya saya paham betul. Khas wajahnya ya. Nah, saya di sini bersama kawan seperjuangan saya. Beliau juga pernah menjabat di BEM. Nah, ini saya kira kita perlu tahu urusan bum bam bem bem ini. Silakan perkenalkan, Bu. Sebelum kita kemudian nanti masuk ke aksi kemarin dan kemudian kita akan bahas beberapa statement yang bagi saya keliru itu si
koordinator BMSI-nya tuh. Oke, ya saya Fahmi, cuma kerap dibilang Bung Mio ya. Bung Mio. Ya sempat saya dulu di BEM juga satu periode waktu itu. Periode 2018-2019 dulu. Saya di BEM Unif di salah satu kampus di Priangan Timur. Betul waktu itu saya sebagai menteri dalam kampus. Menteri dalam kampus. Tugasnya apa berarti itu? Ya saya bagaimana mengorganisir kerja-kerja dari BEM tetapi yang ada di dalam kampus. Oke. Pandangan Bung Mio kepada aksi kemarin itu gimana, Bos? Melihat gini, katanya ini BEM ini ternyata tidak kompak gerakannya, Bos. Ada BEMNUS, ada BMSI. BMSI juga kemudian terbelah. Apa pandangan Bung kepada BEM ini nih? Mahasiswa sekarang lah ya. Ya bagi saya sih itu sebuah hal yang lumrah ya. Hal yang lumrah ketika berbicara soal pandangan politik. Dan pandangan politik ini kemudian dikonversi menjadi sebuah sikap politik gitu. Dimanapun itu, konsekuensi logis dari sebuah praktik politik itu adanya kesepahaman maupun sepahaman. Lalu kemudian itu menjadi sebuah perbedaan dalam sikap politik, itu menjadi hal lumrah gitu. Setiap BEM, setiap organisasi pun mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri ketika melihat suatu objek persoalan. Gitu. Lalu kemudian pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang menjadikan sebuah sikap politik ini lebih objektif bagi dirinya sendiri. Gitu. Jadi bagi saya itu hal yang lumrah lah, perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya terlepas adanya intrik-intrik politik, adanya kepentingan-kepentingan gitu di tapi bisa itu. Masuk itu ke mahasiswa, katakan kepentingan di luar mahasiswa bisa masuk. Bisa nggak kira-kira masuk? Kalau saya berbicara bisa atau tidak, saya akan berbicara potensi. Potensinya besar. Untuk masuk gitu, potensinya. Namun kalau saya lihat kemarin itu saya melihat itu adanya ketidaksepemahaman lah. Ketidaksepahaman dari salah satu BEM maupun dengan BEM-BEM lain gitu. Jadi saya lihat ini hal yang lumrah lah gitu. Objeknya mungkin sama, kenaikan BBM, persoalannya kemudian 3 periode, tapi cara penyelesaiannya mungkin yang berbeda-beda. Betul. Itu mungkin cara penyelesaian dari persoalan itulah yang berbeda biasanya. Itu. Siap. Berarti kita melihat bahwa yang kemarin tuh benar-benar pure perjuangan mahasiswa, Bos. Ya bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak. Jadi bisa jadi itu merupakan pure dari suara rakyat. Lalu kemudian di perjalanan, di tengah perjalanan ada titipan-titipan, ada potensi itu. Ada potensi itu. Kita lihat kan bukan hanya mahasiswa ya yang aksi itu. Betul. Bahkan Bung Ade Armando menjadi korban di momen aksi itu. Ya betul. Dan yang melakukannya bukan mahasiswa. Dan itu tercederai ke mahasiswanya, Bos. Maksudnya aksinya itu, akhirnya kan isunya menjadi hilang. Sekarang isunya menjadi hilang, tidak dibahas di televisi kecuali malam tuh Hotman Paris baru dia membahas tentang aksi demo. Tapi sangat disayangkan bagi saya ini kurang tepat. Ada kalimat yang kemudian hari ini menjadi viral. Koordinator BMSI yang kemarin demo itu ya. Itu kurang lebih kalimatnya gini. Zaman Soekarno, kemerdekaan kita dapat, kesejahteraan kita tidak dapat. Zaman Orde Baru, kesejahteraan kita dapat, kemerdekaan kita dapat. Nah zaman sekarang, ini semuanya masih abu-abu. Kalau misal lebih akan diperjelas oleh saya, kalimatnya tidak mendapatkan kebebasan dan tidak mendapatkan kesejahteraan. Pandangan antum seperti apa, Bung? Dengan kalimat itu tuh. Ya, kalau kita berbicara soal ideal ya. Ideal negara yang ideal. Ketika berbicara soal kesejahteraan yang ideal itu seperti apa sih konteks kesejahteraan? Nah, kalau kita melihat Orde Baru, Orde Lama maupun Orde Reformasi hari ini tentu berbeda. Ada plus maupun minusnya. Ketika kita berbicara soal Orde Lama, tentu kita berbicara soal bagaimana perjuangan para founding fathers kita
berbicara soal negara kita, bangsa kita ini untuk melakukan apa ya istilahnya pembangunan dari mulai mental dan juga berbagai aspek kehidupan. Karena awal-awal kemerdekaan tentunya masih sangat rentan dengan berbagai perpecahan, dan itu kita bisa lihat bagaimana sistem pemerintahan kita saja ketika zaman orde lama gitu, dari sejak kemerdekaan sampai runtuhnya lengsernya Soekarno, itu diwarnai dengan berbagai dinamika politik. Salah satunya yaitu awal-awal kemerdekaan kita kan kita lihat bagaimana jatuh bangun pemimpin-pemimpin pada zaman waktu itu masih menggunakan sistem parlementer. Bagaimana negara kita menggunakan mencoba-coba formulasi yang cocok dengan negara kita gitu. Kan sempat kita menggunakan atau menganut sistem parlementer, lalu menjadi presidensial, lalu keluar dekret presiden menjadi istilahnya ya bisa dibilang presiden seumur hidup lah gitu. Gitu. Lalu masuk ke orde baru. Orde baru pun sama. Kalau kita berbicara kesejahteraan zaman orde baru, menurut perspektif saya. Nanti dulu. Orde lama, kemerdekaan didapat di orde lama. Kesejahteraan berarti karena masih mencoba, masih baru, wajar kalau masih ada ketimpangan. Oke, kita selesai urusan itu ya. Orde baru. Gimana orde baru? Ya, kalau kita berbicara orde baru tentu kemerdekaan, ya dimaksud kemerdekaan ini berbeda dengan apa yang dikatakan tadi dengan orde lama ya. Maksud orde lama, maksud tadi yang dikatakan Presma, apa itu yang dari Riau yang koordinator pusat BMSI itu katanya kan kemerdekaan ini kemerdekaan apa? Apakah kemerdekaan untuk berpendapat, berbicara, kemerdekaan untuk menyampaikan usulan, aspirasi atau apa? Atau kemerdekaan yang dapat dikatakan kedaulatan dari negara kita. Nah, kalau saya lihat orde lama itu menciptakan kemerdekaan yang berdaulat gitu, artinya sebagai negara berdaulat, merdeka gitu. Tanpa ada jajahan asing mungkin ya katakan. Ya, kerjasama iya, tapi tidak dijajah. Ya, bener gak? Begitu. Nah, lalu orde baru, kemerdekaan di sini maksudnya apa kan saya nggak tahu. Tapi ada sangkut pautnya bos. Katanya kalau misal sekarang nih kita bersuara lebih kepada yang diangkat di publiknya kerusuhannya dan berarti kan kemerdekaan di dalam menyampaikan pendapat. Kemerdekaan itu. Benarkah orde baru merdeka menyampaikan pendapat, bos? Saya kira tidak juga. Saya kira enggak juga. Kalau berbicara soal kemerdekaan tentu jangan salah, zaman orde lama pun hampir serupa. Gitu. Ada beberapa aspirasi yang dibungkam. Ada beberapa kritik-kritikan yang memang dibungkam. Sama seperti zaman orde baru. Orde baru pun bahkan lebih parah. Orde baru lebih parah gitu. Parahnya gimana? Contohnya? Ia melakukan pemberangusan beberapa orang-orang yang sempat mengkritik pemerintahan orde baru. Orangnya contoh siapa? Ada gak? Banyak sekali penyair-penyair. Ada AM Fatwa juga sempat. Bahkan AM Fatwa itu senior aktivis senior sempat dipenjarakan oleh pemerintah pada zaman orde lama. Orde baru pun pernah dipenjara. Iwan Fals. Iwan Fals kena ya? Di orde baru. Terus juga Sri Bintang Pamungkas dan lain-lain itu banyak sekali. Bahkan yang terakhir Budiman Sujatmiko itu kan sangat keras gitu. Akhirnya dipenjara. Saya melihat ini sebuah kejanggalan kalau berbicara kemerdekaan pada zaman orde baru gitu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada kemerdekaan. Kalau kesejahteraan ya bisa jadi apa dulu yang menjadi ukuran kesejahteraan? Apakah ekonomi ataukah seluruh aspek kehidupan? Nah, kalau berbicara kesejahteraan yang saya rasakan karena saya merasakan zaman orde baru. Udah tua berarti Anda. Jangan disebutkan. Saya SD. SD itu zaman orde baru saya waktu itu. Nah, kesejahteraan yang ada dalam orde baru adalah kesejahteraan yang semu gitu. Bagi saya seperti itu. Maksud semu gimana? Ya, kesejahteraan yang sebenarnya dalam sebuah kerangkeng penjara. Misal harga semakin murah dan sebagainya. Tetapi dalam tekanan.
dalam tekanan. Ya, begitu. Ya sama seperti itu. Dan itu memang plus minus dari sebuah kekuasaan. Makanya ada prinsip orang Jawa bilang mikul dur mendem jero gitu. Kalau mau diangkat-angkat sekalian, dibuka sekalian. Kalau mau dipendam, kesalahan-kesalahannya pendam sekalian. Oke, itu orde baru berarti sama sekali nggak ada kebebasan berpendapat, tetap aja. Iya. Ada pendapat-pendapat yang kemudian juga dibungkam. Dan katanya media juga satu aliran, kan? Iya betul. Bahkan sampai adanya yang dibunuh, hilang gitu kan. Itu bos. Banyak sekali mahasiswa dan aktivis-aktivis pada zaman Orde Baru dulu. Keliru berarti kalimat itu ya? Saya kira kurang pas. Kurang pas. Zaman sekarang, kesejahteraan dan kemerdekaan. Saya kira kalau kita berbicara zaman sekarang, Orde Reformasi, kita dapat melihat bagaimana amanat reformasi itu sedang diperjuangkan hingga hari ini. Hingga hari ini. Amanat reformasi dari aktivis-aktivis 98 maupun juga mahasiswa pada saat itu kan menginginkan sebuah tata kelola kenegaraan, kesejahteraan untuk negara, kesejahteraan untuk masyarakat. Bagaimana pemerintah ini bisa betul-betul menjalankan pemerintahannya sesuai dengan amanat konstitusi gitu, tanpa adanya stigma otoriter dalam pemerintahannya, menginginkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Dan hingga hari ini pun masih dalam proses. Jadi kalau saya lihat kemerdekaan mana yang diberangus. Tadi saya sempat lihat videonya bagaimana kemerdekaan hari ini tidak didapatkan. Nah, kemerdekaan macam apa maksudnya? Oke. Kita bebas berstatement, kita bebas untuk menyampaikan pendapat, kita bebas untuk menyampaikan aspirasi, kita bebas dengan sebebas-bebasnya. Bahkan akses untuk informasi pun mudah hari ini. Apa yang sulit? Apa yang kemudian merasa dikerangkeng, merasa dipenjara? Enggak. Justru yang saya lihat hari ini, demokrasi kita itu sedang mengidap demokrasi yang kebablasan, di mana kita dalam menyampaikan argumentasi, dalam menyampaikan pendapat, itu menubruk nilai-nilai Pancasila. Menubruk nilai-nilai Pancasila. Betul. Berarti demokrasi yang kebablasan. Demokrasi yang kebablasan. Karena saya lihat sendiri demokrasi kita itu cenderung bergerak ke arah demokrasi liberal. Gitu. Kehidupan kita pun cenderung bergerak dalam ke arah kehidupan liberal gitu. Dan ini memang menjadi faktor yang sangat faktor yang sangat signifikan ketika kita berbicara orde reformasi gitu. Dan itu memang potensi-potensi yang harus kita bendung gitu. Jadi kalau saya lihat kemerdekaan macam apa, bahkan kita kebablasan. Bahkan kebablasan kemerdekaan. Iya. Untuk zaman sekarang. Iya. Jadi kalau tadi dari BMC itu sempat mengatakan demokrasi kita itu kemerdekaan kita itu dalam sebuah penjara, kemerdekaan tidak didapatkan dalam orde reformasi, saya kira itu keliru. Justru kita kebablasan, overlapping kita overlapping dalam berdemokrasi gitu. Kesejahteraan, Bung. Kesejahteraan ini menjadi faktor utama juga yang harus kita bahas pada hari ini. Bagaimana kesejahteraan ini diukur dari apa dulu gitu? Apakah dari kesehatan, dari ekonomi, dari berbagai aspek kehidupan? Tentu hingga hari ini kita masih berjuang karena itu sudah menjadi sebuah amanat konstitusi, gitu. Jadi menurut saya tidak pas ketika berbicara tidak mendapatkan kesejahteraan. Bukan tidak mendapatkan kesejahteraan, belum mendapatkan kesejahteraan. Bukan belum mendapatkan kesejahteraan, jadi belum merata gitu. Karena apa? Proses. Karena kita lihat selepas runtuhnya Orde Baru, ya kita harus membenahi stabilisasi politik dan ekonomi sampai zaman Gus Dur, zaman Mega, SBY, stabilisasi dalam bidang demokrasi. Di sini mulai pilpres secara langsung. Kalau dulu kan enggak, lewat MPR. Jadi ada step by step yang memang
harus diselesaikan pemerintah. Jadi wajar ketika kita belum merata dalam mendapatkan kesejahteraan. Dan ini menjadi PR bagi pemerintah ke depannya gitu. Mudah-mudahan terus continue ya. Betul. Jadi reformasi ini mengamanatkan beberapa hal. Salah satunya itu tadi soal kebebasan berpendapat, kesejahteraan. Nah, kita harus membayar atau pemerintah dan kita masyarakat punya tanggung jawab juga untuk membayar utang-utang dari zaman pemerintahan yang dulu-dulu gitu. Hari ini kita sedang menyelesaikan bagaimana proyek reformasi ini. Apa yang bagus, apa yang baik, kita pertahankan. Yang buruk, kita buang. Yang belum selesai, kita selesaikan bersama. Kan seperti itu. Oke. Kemudian Bung, ada satu lagi yang kalimatnya bagi saya menarik tuh. Katanya, jadi mahasiswa itu harus menjadi oposisi yang memperjuangkan, berada mungkin berseberangan dengan pemerintah ya. Betul. Memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apa betul mahasiswa harus menjadi oposisi? Jadi kalau kita berbicara oposisi secara linguistik, berarti sebuah pertentangan dari sebuah kebijakan. Itu secara linguistik. Lalu kemudian kita berbicara soal sistem pemerintahan atau sistem politik pada negeri kita. Oposisi yang dikatakan oposisi, yang apa yang dikatakan oleh siapa tadi, Korpus BEMSI itu, saya kira kurang tepat. Kalimat oposisi untuk mahasiswa. Karena ada yang harus dipahami oleh terutama untuk siapa tadi namanya, saya lupa lah. Gak tahu saya namanya Bung. Nggak terkenal ya. Maksud lebih terkenal Deddy Corbuzier ya. Jauh atau Pak. Bahkan lebih terkenal manusia plural ya. Jadi apa yang dikatakan oposisi itu kurang tepat. Dalam sistem politik di negeri kita itu tidak ada oposisi seperti apa yang dalam sistem parlementer itu ada. Kita mencoblos memilih legislatif. Kita juga memilih presiden. Nah, yang dikatakan oposisi di sini apakah partai seperti Gerindra atau PKS? Kan bukan. Itu bukan oposisi. Karena dalam sistem partai kepartaian kita tidak cukup kuat untuk menjadi sebuah oposisi. Gitu, apalagi setelah lahirnya presidential threshold gitu. Saya kira terlalu jauh kalau ada oposisi. Nggak ada oposisi. Ketika berbicara fungsi, ya memang parlemen lah mempunyai fungsi mirip dengan oposisi. Dan bisa dikatakan oposisi. Tetapi bukan berarti itu oposisi murni yang ideal seperti di sistem-sistem parlementer atau Amerika Serikat, presidensial di Amerika Serikat. Enggak seperti itu. Gitu. Jadi berbeda. Kalau kita berbicara mahasiswa sebagai oposisi, bisa dikatakan itu. Saya mengatakannya ini menjadi oposisi partikulir. Oposisi di luar tata pemerintahan, tata sistem kepartaian. Gitu. Oposisi partikulir. Gitu. Jadi saya kira kurang pas ketika berbicara soal oposisi. Benar-benar oposisi yang mutlak gitu. Iya, itu. Oke. Terakhir Bung, statement mengenai aksi yang kemarin. Mendukung atau gimana? Ya, kalau kita berbicara soal muatan dari aksi ya, tuntutan dari aksi kemarin, ada beberapa hal yang memang saya setuju, saya sepakat lah. Contoh, menolak 3 periode. Ya, meskipun itu kan udah dijawab sebetulnya oleh Presiden. Betul. Menolak 3 periode. Ya, saya memang menolak. Tetapi ketika kita berbicara soal hal tersebut, 3 periode itu hanya sebagai wacana, ya bebas-bebas saja, silakan untuk berwacana. Tetapi kemudian bergerak menjadi sebuah bentuk pengorganisiran massa lalu melakukan aksi, offset. Karena yang mengatakan 3 periode itu kan bukan Pak Presiden, tetapi menterinya, Pak Luhut, kan gitu. Apakah Pak Luhut berbicara demikian itu sebagai atau merepresentasikan bagian dari istana? Kan saya tidak tahu. Karena Pak Jokowi sendiri tidak bilang seperti itu. Jadi nggak usah baper lah. Kalau memang mau berwacana, mau 3 periode, mau 5 periode, terserah, itu hanya wacana.
Kalau terjadi, kita semua masyarakat akan bergerak untuk menolak, bener gak? Betul. Iya dong. Gitu. Iya dong. Ketika pun memang harus 3 periode, 4 periode, 5 periode, bahkan lebih, itu kan harus dirubah dulu dengan beberapa mekanisme. Salah satunya harus mengamandemen. Dan itu tentu mencederai amanat reformasi kita dulu. Amanat reformasi kita itu membatasi bagaimana jabatan periodisasi presiden itu dibatasi hanya sampai 2 periode. Dan itu amanat reformasi. Untuk apa? Agar menjaga tidak adanya kepemimpinan yang mengarah pada kediktatoran atau otoritarianisme gitu. Jadi bagi saya itu mencederai amanat reformasi. Kalau memang terjadi 3 periode, 4 iya. periode, 5 periode. Lalu kemudian berbicara bahwa kemudian harus berubah di amandemen, itu kan kebutuhan. Kebutuhan kalau memang merubah, MPR menghendaki, DPR dan yang lain memang menghendaki untuk bisa 3 periode, 4 periode, ya kan itu harus diamandemen. Ya bisa saja, bukan hal mustahil. Okay. Tetapi untuk saat ini tidak ada kebutuhan yang benar-benar urgent untuk kemudian harus merubah Undang-Undang Dasar, mengamandemen, merubah jabatan presiden lebih dari 2 periode. Saya kira nggak urgent hingga hari ini gitu. Oke, terima kasih Bung. Lalu yang saya ingin komentari satu lagi. Apa? Soal kenaikan BBM. Bukan kelangkaan minyak goreng. Apa? Saya sedikit, ya memang betul ada beberapa persoalan-persoalan yang hari ini belum terselesaikan soal mafia dan lain-lain. Namun satu hal yang harus diingat, pemerintah pun bertanggung jawab penuh yang membuat kondisi seperti ini, kelangkaan dari minyak goreng ini kan pemerintah sendiri. Adanya proyek berapa? Saya kurang tahu Pak. Jadi bagaimana minyak sawit ini bisa dicampur menjadi bahan bakar gitu. Dan ini kan menjadi saya kira menjadi kabur gitu loh. Minyak goreng itu urusan pangan. Betul? Urusan pangan. Nah, kalau kita berbicara minyak sawit CPO ini, crude palm oil ini, minyak CPO ini kemudian dijadikan juga didistribusikan menjadi sebuah energi, koridor energi, ini nantinya bertuburkan dengan urusan perut. Oke. Gitu. Semacam pertalit atau apa itu kan campuran ada minyak sawitnya juga. Pertalit. Iya. Nah, jadi kemudian inilah yang menjadi persoalan. Harusnya pemerintah memisahkan koridor antara koridor untuk energi, untuk pakan, dan juga untuk pangan. Kan seperti itu. Kalau misalkan disatukan dalam sebuah pasar yang bebas, yang terjadi adalah tubrukan seperti sekarang. Karena apa? Karena mafia-mafia ini kan berbisnis. Rata-rata berbisnis mereka. Yang namanya bisnis itu menginginkan sebuah keuntungan. Nah, ketika pengusaha-pengusaha sawit ini melihat adanya keuntungan yang lebih di energi, ya mending menjual aja ke sana daripada untuk pangan. Kan gitu. Makanya harus ada regulasi yang memang tegas. Mana porsi untuk energi, mana porsi untuk pangan. Oke. Gitu. Jadi rasional, Bung. Gitu. Jadi nggak ada kelangkaan seperti ini. Nggak ada penyelewengan pemasaran ya. Iya betul. Ini pemerintah, tugas pemerintah ini. Oke, itu usulan yang bagi saya sangat rasional. Oke, terima kasih Bung. Ini saya kira cukup panjang juga. Nanti di episode 2 kita bahas yang lain ya. Oke. Allahumma fiqh lakum wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.